Ia memperhatikan saat ku terpuruk. Ia tetap menunggu saat ku pergi menjauh darinya. Ia memanggil dengan lembut sebab aku anaknya, dan ia tetap menerimaku dalam dekapan hangat kasih-Nya. Kita masuk dalam nyanyian pembuka, Kidung Jemaat 353 ayat 1 dan 2, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Ajakan untuk menghadap Tuhan. Masuklah, persiapkanlah dirimu menghadap Tuhan. Kami mau berbakti kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kita bagi firman-Nya. Datanglah dalam hati ya Tuhan dan sucikanlah ibadah. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kita sambut lagi nyanyian bersama dari NKB 129 ayat 1 dan 2, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengannya kekal, damai dan berkat sungguh
Kita lanjut puji-pujian berbalasan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Teman-teman, kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum itu mari kita angkat pujian kembali, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Teman-teman, mari kita satu dalam doa firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu hingga kami boleh ada dalam persekutuan ibadah Pelka Pemuda sore ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, juga Deacon Matias Leovinus yang akan memimpin dalam firman sore hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Amin. Kami persilakan kepada Deacon Matias Leovinus untuk firman-Nya. Terima kasih Saudari Mariana dan teman-teman yang ada di gereja untuk melayani Tuhan hari ini. Selamat sore untuk kita semua teman-teman. Selamat sore. Sore. Sore, oke. Ya teman-teman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun kita akan lebih kepada sharing ya, karena kalau satu arah lebih kepada anak-anak seperti itu kan. Anak-anak juga kita ajak sharing komunikasi. Bagaimana dengan pemuda, pasti kita bisa lebih komunikasi lagi, dan saya inginnya nanti teman-teman mendapatkan refleksinya itu secara pribadi lepas pribadi ya, sehingga kita membaca firman Tuhan itu bukan hanya berlalu sampai acara ini atau ibadah ini berlalu, tetapi karena keluarnya refleksi itu dari dalam diri kita, diharapkan juga teman-teman mendapatkan refleksi itu secara pribadi lepas pribadi. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tentang sebuah tema, ya. Temanya kalau teman-teman baca di flyer atau misalnya sudah mendapatkan undangan secara langsung, ya lumayan ya temanya. Tema kita hari ini adalah akhir hidup yang tragis. Akhir hidup yang tragis. Oke, namun sebelum kita akan masuk mendalami firman Tuhan terlebih renungannya, saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua teman-teman. Mungkin kemarin kita
temu sapanya melalui YouTube. Ya, untuk beberapa teman-teman yang tidak hadir ke gereja, izinkan saya untuk menyampaikan selamat untuk ulang tahun kita semua. Ya, ulang tahun gereja kita. Gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah kita, persekutuan ini. Ya, jadi yang berulang tahun siapa? Persekutuan kita yang berulang tahun, kita yang bersuka cita. Ya, gedung gereja mau sebesar apapun, gedung gereja itu tidak berulang tahun. Yang berulang tahun adalah persekutuannya. Ya, oleh sebab itu semoga firman Tuhan hari ini menjadi kado juga untuk kita untuk merenungkan 54 tahun Tuhan memimpin kita, dan dalam iman kita bahwa Tuhan pun akan terus memimpin persekutuan kita, khususnya PLK Pemuda, dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Seperti itu ya, sampai kita nanti memiliki anak dan cucu di Gemis Bethlehem ini, mereka pun dapat merasakan persekutuan yang hangat seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Ya teman-teman, kembali lagi kepada perenungan kita hari ini bertemakan akhir hidup yang tragis. Berbicara tentang akhir hidup yang tragis. Ya, kalau teman-teman melihat berita atau membaca koran, saya mau tanya dulu nih. Setragis apa sih yang pernah teman-teman jumpai? Baik itu dalam berita maupun memang teman-teman memiliki kisah kerabat kita yang memang mengakhiri hidupnya dengan tragis, ataupun memang literasi. Ya, saya punya sepupu menekankan literasi. Ya, jadi saya senang gitu ya. Memang Indonesia ini perlu diajar untuk literasi, membaca koran yang supaya mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, berbicara tentang hal tersebut, apa sih hal-hal tragis yang pernah kita jumpai orang-orang terdekat kita saat mereka mengakhiri hidupnya? Apakah ada yang punya pengalaman? Gilang, Iki, Nena, Neng, Dea, silakan. Ada nggak yang pernah punya pengalaman, baik itu dia melihat secara langsung, menyaksikan, atau misalnya membaca koran, atau misalnya melihat tayangan di TV? Setragis apa sih yang pernah teman-teman ketahui? Saya mau sharing. Oke, silakan. Jadi kan Nana itu kuliahnya di Jatinangor ya, agak pedalaman. Di sana itu emang lingkungannya itu penduduk aslinya udah dikit karena mahasiswa dijadiin kosan mahasiswa kan. Jadi sebagian besar itu mahasiswa. Tapi Jatinangor itu dilewatin kalau lurus-lurus tuh bisa nembus ke Sumedang. Jadi kayak di situ tuh banyak banget truk lalu lalang. Padahal itu kan lingkungan mahasiswa ya. Jadi sebenarnya bahaya juga, dan di situ tuh emang truknya bener-bener yang gede-gede banget. Nah, kalau misalnya tragisnya itu, jadi ada mahasiswa, bukan cuma satu sih, udah banyak banget, gak tahu bertahun-tahun tuh tiap tahunnya ada korban yang kelindes truk. Jadi waktu itu kebetulan, jadi tuh kemarinnya tuh nenanya yang kecelakaan, jadi diserempet sama truk. Tapi puji Tuhannya nggak kenapa-napa. Tiba-tiba besoknya dengar kabar, itu masih drop-dropnya, tiba-tiba besoknya ada kabar mahasiswa kelindes. Jadi dia ceritanya lagi naik ojek nih. Nah tapi dia pakai ransel, jadi tas ransel itu nggak tahu kenapa nyangkut di truknya itu. Jadi dia mental gitu. Jadi ojeknya kemana, dia kemana. Akhirnya di jalanan itu otaknya dia di mana-mana pecah gitu. Jadi ya gitu sih, dan tiap hari kita harus lewatin tempat itu. Jadi mungkin itu yang paling tragis. Terus ada juga mahasiswa yang lagi sibuk skripsi, terus tiba-tiba dapat kabar gantung diri di kosan. Jadi paling itu sih. Kasih. Thank you. Ya, memang itu yang dari sudut pandang Nena, karena Nena pernah mendapatkan hal tersebut. Apabila teman-teman ada yang lain, silakan. Dari Iren dan kawan-kawan di gereja, apakah memang pernah punya pengalaman membaca, pengalaman melihat televisi, atau misalnya pengalaman melihat secara langsung? Kakak Gilang kayaknya senyum-senyum, ada nih kisahnya.
Nggak ada kayaknya kalau orang deket sih, paling cuma lihat di berita aja Di paling. berita ya. Yang paling Kalau di, mengenaskan apa tuh? kalau di berita sih apa ya? Kayaknya anak bayi deh yang dibuang gitu sama orang tuanya, itu kayaknya ngenes sih Itu lihatnya. udah tragis banget ya. Iya, Anak anak nggak bayi tahu, baru lahir, nggak tahu emaknya kemana, dibuang asal aja gitu. nggak ada dosanya, nggak ada Ya, kesalahannya gitu ya. Oke. Hai Salsa, welcome. Iya, Salsa ada ini pengalaman pernah melihat atau pernah membaca koran tentang seseorang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Paling sih ya di berita aja sih Kak, kalau langsung gitu belum ada sih. Oke, di berita ya. Biasanya kita jumpai itu semua. Oke. Ya, saya pribadi pun pernah mengalaminya waktu SMA. Kurang tahu bagaimana cerita kasih sayangnya. Ada sepasang gitu ya, kakak tingkat saya waktu SMA. Mereka mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta. Jadi saat kereta mau lewat dia juga ngegas gitu, dan itu disengaja karena menurut saksi mata yang keluar dari koran itu hal yang disengaja oleh mereka. Jadi saat kereta lewat mereka langsung gas. Akhirnya memang kami yang melihat jasadnya ya seperti yang tadi dikatakan bahwa muka tidak berbentuk dan sebagainya, itu memang dialami mereka seperti itu sebelum mereka akhirnya dikubur. Kami sempat melihatnya seperti itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengakhiri hidup itu banyak sekali ya kisahnya ya, baik yang tragis maupun yang tidak tragis. Nah, kalau misalnya dipertanyakan kepada teman-teman, ini sekarang kita mulai menggunakan imajinasi kita ya. Terserah teman-teman mau melihatnya dari film Korea atau apapun gitu ya kan. Kalau ditanyakan kepada teman-teman, teman-teman mau mengakhiri hidupnya itu seperti apa sih? Kalau Neng gimana? Mungkin ya salah satu contohnya ada yang mau mengakhiri hidupnya di apa namanya di tangan kekasihnya seperti itu kan, jadi kayak sweet banget gitu ya. Atau ya bagaimana dengan teman-teman? Ini kita menggunakan imajinasi aja. Kalau Neng sendiri gimana Neng? Kalau ngomongin soal kematian pasti agak serem ya, Serem Bang ya? ya. Betul. Iya. Tapi kalau aku sendiri pribadi pengen nanti meninggal itu nggak mau nyusahin orang, nggak mau ngerepotin orang gitu, dan nggak mau sakit. Jadi itu meninggal itu dengan posisi sehat tapi meninggal gitu loh, Bang. Oke. Lebih ke nggak mau ngerepotin orang aja. Mau ngerepotin orang ya. Walaupun memang agak mengagetkan pasti kalau misalkan posisi meninggalnya begitu ya, Bang ya. Tapi kayaknya lebih gimana ya? Lebih indah aja gitu, Bang, kalau menurut aku ya. Oke, thank you Neng untuk sharingnya. Bagaimana kalau Kakak Iki? Kalau dipertanyakan ke Kakak Iki sendiri gimana? Kenapa tuh? Kalau mau meninggal keren ya? Meninggal Ya keren. maksudnya sesuai dengan imajinasi kita, kita tuh mau Oh, mengakhiri hidupnya seperti apa sih? ya simpelnya kalau kita kan pasti kan pengen sukses dan meninggal juga meninggalkan hal-hal yang positif ya kalau simpelnya. Tapi kalau yang pengen banget pribadi sih ketika meninggal udah sukses terus tinggal di tengah hutan yang damai. Kok Oke, tahu oke. sih Nina? Enggak, dia serius. Iya Maksudnya benar-benar. Ini ya kan kan sesuai dengan imajinasi kita ya. iya kan, imajinasi tuh maksudnya diem, kita maksudnya nggak ada gangguan kiri kanan, bangun pagi dengar dengar suara burung ya kan, yang penting burung ya, jangan singa ya, maksudnya jadi pokoknya yang tenang lah, pokoknya damai lah pokoknya, tapi udah meninggalkan legacy yang baik buat orang tua, buat keluarga, buat orang-orang di sekitar. Jadi itu kita mau di tengah hutan pun nyaman gitu loh maksudnya. Oke. Ya. Thank you sharingnya. Wah ini teman kita makin banyak ya. Welcome Randy, Mario, dan teman-teman yang lainnya, Ririn. Oke, nah teman-teman berbicara tentang kematian gitu ya. Pasti melanjutkan dari khotbahnya Obaja, penatua khusus Obaja ya, seperti itu dari beberapa minggu yang lalu. Kita berbicara tentang kematian itu karena kita ada limitnya di dunia ini.
Betul ya. Jadi takut nggak takut berbicara tentang pengakhiran hidup kita, tetapi ini akan kita lewati. Dan sesuai dengan imajinasi kita, seperti yang tadi, tidak ada salahnya. Kita menginginkan mengakhiri hidup ini dengan banyak hal. Ya, kalau misalnya opa-opa atau oma-oma zaman dahulu, biasanya dia mengakhiri hidupnya, mereka sudah mempersiapkan dulu bajunya, bahkan kadang-kadang kalau dia tahu siang ini mereka akan meninggal, bisa juga mereka mengeluarkan bajunya untuk ditaruh di suatu tempat, sehingga sepertinya sudah memberikan tanda seperti itu ya. Nah itu kan kita memiliki banyak sekali cara bagaimana sih seseorang itu mengakhiri hidupnya. Oleh sebab itu saya akan mau ajak teman-teman, hari ini kita akan membaca tentang bagaimana Saul mengakhiri hidupnya. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Teman-teman boleh sambil buka ya. Jadi saat saya sebut namanya, teman-teman bisa langsung untuk memberikan respon dengan membaca ayat yang sudah ditentukan. 1 Samuel 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saul mati. 1 Samuel 31 ayat 1 hingga ke-13. Judul perikop yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, adalah Saul mati. Saya akan memulai pembacaan firman Tuhan di ayat yang pertama. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Silakan Ricky. Ayat yang kedua. 1 Samuel berapa yuk? 31. Oh iya. 1 Samuel 31 ayat yang kedua. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya yang menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Silakan dilanjut Salsa. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Silakan dilanjut Gilang. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Silakan dilanjut Kak Neng. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Silakan Nena. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Dilanjutkan Cesa. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Silakan dilanjut Iren. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Dilanjutkan oleh Dea. Atau dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil. Ayat yang ke-9, mereka memancung kepada Saul, merampas senjata-senjata dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Dede Mariana. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsen. Dilanjutkan Sarah.
ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, Dilanjutkan Ebe. maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Dilanjutkan Randy. Ninang, boleh dibantu? Ya, ayat 13, mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariskan di Yabes. Sesudah itu berpulanglah mereka 7 hari lamanya. Berpuasalah. Ya, terima kasih Ninang untuk pembacaan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah membaca firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang hari ini membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan akan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, saat kita berbicara tentang sebuah pengakhiran hidup, ya, tepat sekali saat kita berbicara tentang kematian Saul. Ya, dengan tema kita hari ini, akhir hidup yang tragis. Kalau kita baca dari 1 Samuel 31 ini, satu perikop menceritakan kematian Saul di tangannya sendiri, ya. Karena saat ia diserang oleh Filistin, dia sudah merasa ini peperangannya sangat berat, tetapi dia tidak mau dia mati di tangan orang Filistin. Akhirnya dia meminta sebelumnya kepada orang-orang yang membawa senjata bagi mereka. Tetapi tidak diindahkan oleh mereka semua, karena nggak mungkin juga saya akan membunuh raja saya sendiri. Ya, tetapi memang Saul ini bersikeras bagaimana caranya aku tidak mati di tangan lawanku. Akhirnya dia ambil pedang, lalu dia kalau dikatakan di sini dia langsung mematikan dirinya sendiri, begitu ya. Lalu orang-orang yang membawa senjata itu pun mengikuti langkah yang dilakukan oleh Saul. Ya, nah teman-teman, berbicara tentang Raja Saul, kalau kita baca sebelumnya, ini Raja Saul ini adalah raja yang sangat memiliki keakraban dengan Tuhan. Lantas mengapa terjadi hal seperti ini? Ya, kalau misalnya Raja Saul itu memiliki keakraban dengan Tuhan, dia membangun relasi yang baik sekali dengan Tuhan, mengapa akhir hidupnya justru malah tragis seperti ini yang tadi kita lihat, yang tadi kita sudah baca juga. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ia memiliki keakraban dengan Tuhan, Tuhan juga memberkati kerajaannya, memberkati semua orang-orang yang dipimpin di bawah kekuasaan Raja Saul pada saat itu. Ternyata betul seperti yang kita dengar sekarang ini, bahwa semakin manusia itu naik, manusia itu memiliki kekuatan, semakin besar pula lah angin yang akan dia terpa. Saat Raja Saul menjalani masa tugasnya sebagai Raja Israel pada saat itu, ia menjadi raja yang besar. Ia menjadi raja yang cukup dipandang karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Akan tetapi ternyata semakin dia mendapatkan hal tersebut, semakin besar jugalah angin yang menerpa kehidupannya. Sehingga mulailah Raja Saul tidak menaati Tuhan. Jadi saat kita baca sebelum-sebelumnya lagi, dengan kekuatannya sebagai seorang raja, ia mampu untuk tidak menaati Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari saat memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kepada Tuhan pada saat itu tidak boleh dilakukan oleh raja, tetapi harus dilakukan oleh para imam. Para imam pada saat itu adalah Samuel itu sendiri. Tetapi karena menunggu Samuel yang begitu lama,
Lantas Raja Saul ini merasa, oh saya seorang raja, saya pasti bisa. Maka Raja Saul lah yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu adalah titik pertama ia melanggar atau tidak menaati Tuhan. Saat ditegur oleh Samuel sebagai seorang raja dan ya pasti pintar untuk berkata-kata, dia mulai untuk mencari alasan. Dia tidak mau disalahkan dirinya. Hingga kalau kita baca kisah kehidupan Saul akan banyak sekali ternyata ketidaktaatan yang lainnya yang dilakukan oleh Raja Saul. Hingga sampai kepada saat ia mau berperang, ia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca di 1 Samuel 28, ya 1 Samuel 28, Saul di Endor. Di situ disampaikan bahwa Saul itu berdoa kepada Tuhan, meminta jawaban dari Tuhan. Tetapi saat ia rasa Tuhan belum menjawab doanya, tidak ada jawaban doa, apa yang terjadi? Ia langsung meminta orang-orang, ayo siapa yang bisa untuk melihat nih, mengumpulkan arwah-arwah. Ia datang kepada dukun-dukun. Karena apa? Ia menantikan jawaban. Tuhan lama banget nih gak kasih jawaban. Sementara ini musuh saya sudah makin lama makin mendekat. Di kondisi-kondisi yang mencekam seperti ini, tidak membawa Raja Saul untuk tetap taat kepada Tuhan. Sehingga ia memilih untuk mencari jalan yang lebih pintas lagi. Lebih cepat lagi. Meskipun dia tahu ini akan melanggar ketaatan kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang akhir hidup yang tragis, betul sekali cara kematian atau cara mengakhiri kehidupan Raja Saul ini memang tragis. Tetapi ada satu hal yang lebih tragis dari cara itu, yang perlu kita perhatikan bersama di perenungan kita sore hari ini. Kematian Raja Saul tragis karena ia mati di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Ia mati saat hubungan dengan Tuhan sedang rusak. Ia mati saat ia tidak mampu lagi setia kepada Tuhan. Jadi saat kita melihat memang caranya tragis. Dia mati dengan pedangnya sendiri dan sebagainya. Akan tetapi yang lebih tragis adalah saat ia mengakhiri kehidupannya, ia tidak sedang berdamai dengan Tuhan. Ia tidak dilihat bahwa ia sedang di titik kesetiaan dia kepada Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Teman-teman, berbicara tentang anugerah keselamatan daripada Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Yang Tuhan berikan untuk semua orang. Baik itu saya maupun teman-teman semua. Kita semua mendapatkan anugerah yang paling istimewa, yaitu adalah keselamatan. Berbicara tentang anugerah, jangan kita salah artikan saat saya mendapatkan anugerah, besok saya bisa berbuat dosa, akan tetapi terkemudiannya nanti saya akan bisa bertobat kembali dan saya akan bisa merebut atau mendapatkan kembali anugerah itu atau keselamatan itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, betul sekali ada kesempatan-kesempatan kita untuk bertobat. Apalagi kalau kita beribadah hari Minggu ya, ada pengakuan dosa, ada berita anugerah. Disitulah disampaikan bahwa Tuhan menghapus dosa kita. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Akan tetapi jangan sampai sikap kita membuat anugerah keselamatan Tuhan itu menjadi anugerah yang murahan. Sore hari ini kita mau belajar bahwa kehidupan manusia ada limitnya.
Tetapi limitnya itu siapa yang tahu? Tidak ada yang mengetahuinya. Syukur saat kita mengakhiri kehidupan kita seperti yang kita imajinasikan. Ya, yang tidak menyusahkan orang lain, yang tidak ada sakit atau apapun, kita saat kita tertidur, ya Tuhan memanggil kita. Tetapi itu semua ternyata hanya cara yang kita tidak mengerti dan kita tidak mengetahui bagaimana cara nanti kita akan mengakhiri kehidupannya. Karena apa? Semua akan digariskan dari Tuhan. Tuhanlah yang akan merencanakannya. Tetapi ada satu hal yang pasti yang harus kita pertahankan adalah bagaimana saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita tidak dengan ketragisan itu. Kita tidak ketragisan seperti Raja Saul, di mana ia sedang melakukan hal ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada Tuhan. Itu adalah hal yang tragis yang harus kita perhatikan bersama. Jadi apa yang kita bisa pelajari hari ini? Yang pertama, ketaatan kita memiliki pergaulan dengan Tuhan. Jadi kita harus memiliki ketaatan ya saat kita juga bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Meskipun memang terkadang kita dihadapi dengan hal-hal yang saya harus cepat nih. Tapi saat saya berdoa kok Tuhan belum menjawab ya. Entah melalui orang yang ada di sekitar kita atau apapun. Tetapi ingat teman-teman, kesetiaan kita menunggu jawaban Tuhan itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, kita juga harus tetap menjaga anugerah yang Tuhan berikan. Mungkin saat kita nanti ada ya yang ini hanya guyon seperti itu ya. Kapan kita bertobat? Nantilah kalau oma dan opa. Saat usia kita sudah tua, baru kita bertobat. Ada seperti itu. Ada yang, puji Tuhan kemarin dia sudah bertobat, baru hari ini dia meninggal. Betul sekali, masalah surga itu adalah urusan Tuhan. Tetapi jangan lupakan juga bahwa Tuhan juga bisa mengatakan, saya tidak mengenal kamu. Karena masa hidup kita habiskan semua dengan sikap-sikap ketidaktaatan, sikap-sikap ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga anugerah ini. Tuhan sudah memberikan anugerah yang begitu luar biasa. Bagaimana cara kita menjaganya? Cara kita menjaga dengan meresponinya melalui kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, hal yang paling penting adalah setia sampai akhir. Jika tadi kita mengulang lagi lagu yang kita nyanyikan sebelum firman, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Seperti Raja Saul, ia memiliki apapun yang ada di dunia ini. Ia memiliki kekuasaan, ia memiliki harta, ia memiliki keturunan. Akan tetapi itu semua tidak dibawa. Itu semua tidak menjadi kebanggaan dia saat dia berhadapan dengan Tuhan. Apa yang ia akan bawa kepada Tuhan? Kesetiaan. Ketaatannya kepada Tuhan. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah membawa apapun yang ada, yang kita miliki di dunia ini. Meskipun puji syukur saat kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi satu hal yang paling penting saat kita mengakhiri kehidupan kita, sampai kepada titik finish kita, yang akan kita pertanggungjawabkan adalah iman kita, kesetiaan kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan.
54 tahun Tuhan sudah bersama dengan persekutuan kita. Melalui oma opa, orang tua, bahkan kita sekarang ini yang ada di dalam persekutuan kita, hingga nanti kita pun memiliki keturunan, kita yakini Tuhan akan tetap ada di dalam persekutuan kita. Ini adalah berkat yang luar biasa. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita meresponinya. Meresponi dengan kesetiaan kita mengikuti setiap persekutuan yang ada di dalam gereja kita. Ketaatan kita kepada Tuhan melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga akhir hidup yang manis itu pun menjadi bagian dari kita semua. Selamat untuk tetap menggoreskan kehidupan yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Menjadi pemuda yang aktif, menjadi pemuda yang setia, pemuda yang taat, itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Dikembalikan kembali kepada MC, Saudari Mariana Rompah. Terima kasih kepada Deacon Matias Leovinus Makapuko atas pelayanannya pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Juga kiranya setiap firman yang kita dengar serta renungkan bersama bisa menjadi kekuatan yang baru dan mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sambut firman kita pada sore hari ini dengan menyanyi dari NKB 14 ayat 1 dan 2, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya, bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Teman-teman pemuda, adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat transfer ke bendahara jemaat dengan nomor rekening BCA 07511636605 atas nama Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah pemuda. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan boleh lewat WA bendahara jemaat dengan nomor WhatsApp 082123802251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer atau juga bisa melalui pengurus pemuda. Sementara persembahan kita transfer atau jalankan, mari kita menyanyi dari NKB 208 ayat 1, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuai yang pada musim panen,
kita masuk dalam doa persembahan sekaligus dengan doa syafaat. Diminta kesediaan untuk Abang Eo untuk membawakan, dan juga kita bacakan kembali pokok-pokok doa yang akan kita doakan pada sore hari ini. Yang pertama, pemulihan bangsa Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19. Kedua, pekerjaan dan pencarian pekerjaan untuk Pelka Pemuda. 3, jodoh pemuda. 4, pelayanan Pelka Pemuda. Dan yang kelima, hari ulang tahun Gemis Bethlehem yang ke-54. Untuk Abang Eo, kami persilahkan. Terima kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk dalam doa, kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, untuk cinta kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Untuk karya kasih sayang Tuhan bagi persekutuan pemuda Gemis Bethlehem. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami dapat bersekutu bersama, mengangkat puji-pujian bagi nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan juga saat ini kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami sebagai pemuda-pemudi Gemis Bethlehem dalam menapaki masa muda kami ya Tuhan. Kiranya turut campur daripada Tuhan, tetap melindungi kami, melingkupi kami, bahkan menuntun kami setiap perjalanan kami. Tuhan tetap memberkati teman-teman kami dalam bangku sekolahnya, dalam bangku kuliahnya. Tuhan tetap mau memberkati untuk teman-teman kami yang sedang dalam pencarian pekerjaan. Kami yakini Tuhanlah yang dapat menentukan yang terbaik di dalam setiap pekerjaan. Ya Tuhan, kami juga tetap berdoa untuk teman-teman kami yang sedang bekerja, maupun yang ada di darat, maupun yang di laut, bahkan mungkin yang ada di udara sekalipun. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan kami, berkati setiap tanggung jawab kami. Biarlah hati yang tulus dalam melayani Engkau dapat kami lakukan di dalam setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tetap mendukung di dalam doa untuk setiap program-program yang ada di dalam persekutuan Pelka Pemuda ini ya Tuhan. Baik ibadah maupun apapun inovasi yang terbaru yang akan dilakukan oleh teman-teman pengurus, kiranya Tuhan mau memberkati. Setiap kebutuhan yang dibutuhkan di dalam setiap melayani-Mu, kami juga yakini Tuhanlah yang akan memberkati dan mencukupinya ya Tuhan. Tuhan tetap memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi teman-teman kami yang sudah dipercayakan untuk mengurus Pelka Pemuda Gemis Bethlehem ini. Biarlah hati hamba, hati yang mau melayani, itu pun tertaruh atas mereka ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini pun kami tetap mendukung di dalam doa untuk pasangan hidup kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan yang terbaik, Tuhan tetap memberikan sesuai dengan Tuhan, dan biarlah kami sebagai pemuda-pemudi di tempat ini dapat menjalaninya di dalam hubungan cinta kasih maupun di dalam berpasangan, dan juga bagaimana kami sebagai seorang kekasih dapat menyayangi atau mengasihi Tuhan terlebih khusus. Ya Tuhan, kesempatan kali ini pun kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Seluruh pemerintahan, bahkan Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh negara kami itu juga dapat menjadi yang terbaik bagi negara ini ya Tuhan.
Dan semua kami yakini itu semua berasal daripada hikmat yang Tuhan berikan atas mereka. Tuhan, pada kesempatan hari ini pun kami bersyukur karena kami dapat memberikan persembahan bagi Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar menjadi berkat, menjadi pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja kami. Teringat juga teman-teman kami di dalam kelemahan tubuhnya. Bagi teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Biarlah obat-obatan, makanan, minuman yang mereka santap itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga tetap berdoa untuk keluarga yang tetap setia menjaga mereka. Tuhan juga tetap memberikan kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami. Masih banyak pohon dan pinta yang akan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Tetapi kami yakini Tuhan tetap mengerti dan juga Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan tutup ibadah kami dan doa kami pada hari ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami cobaan, tapi lepaskanlah kami. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan menutup ibadah Zoom kita pada sore menjelang malam hari ini. Kita mengangkat pujian Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Masuk dalam pelayanan berkat, dipersilakan kepada Kadim. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan baik, hati dan murah hati kepada kita sekalian. Tuhan mengasihi dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
terima kasih buat semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dalam ibadah Pelka Pemuda. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Ya, boleh say hello semuanya, dibuka mute-nya. Salam sehat teman-teman. Salam sehat, stay safe. Terima kasih Bang Eo. Thank you teman-teman. Bagi pengurus Pelka Pemuda, jika ada pengumuman dipersilahkan. Teman-teman pemuda semua, terima kasih untuk teman-teman pemuda sekali lagi, dan terkhusus untuk Diaken Matias Leovinus yang sudah memberikan firman pada sore menjelang malam hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua, dan terutama juga untuk Abang Eo. Teman-teman, untuk 2 minggu lagi, tepatnya tanggal 25 September ya, 25 September 2021, kita akan kembali beribadah, dan untuk ibadah tanggal 25 September, untuk MC-nya nanti akan di-share lagi di grup pemuda, dan kemungkinan besar kita akan beribadah di dalam gereja. Ya teman-teman. Ya, jadi doain aja semoga kita bisa onsite, bisa di dalam gereja, dan bisa bertemu muka lagi. Jadi kita sama-sama doakan biar pandemi ini semakin menurun, semakin hilang nantinya. Amin, semoga saja. Itu aja pengumumannya hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sebelum kita keluar dari Zoom meeting pada sore menjelang malam hari ini, boleh kita kumpul dulu yang ada di gereja. Yang sudah buka kamera boleh terus dibuka ya kameranya, karena kita mau foto dulu, kasih lihat muka cantik dan gantengnya. Enak sekali minggu ya. Kasih muka cantik dan gantengnya, oke? Siap, Tommy ya? Tommy yang mau, ayo, sebentar ya, ini lagi diatur sama Tommy dan Iren. Oh iya, ngomong apa? Ayo sini guys, ayo sini guys. Oke, Tommy ya, Tommy ya. Tommy ya, Tommy. Oke, hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar, oke. Demi. Tommy udah ada. Oke, ada yang belum buka kamera? Coba Mario. Terus siapa lagi tuh? Grace. Monik ya? Boleh dibuka dulu kameranya. Ayo udah, Randy, Moses. Kak Moses, ayo buka dulu kameranya. Grace. Yuk, Ririn, bisa Moni. yuk Kak Moses yuk. Randy Hai, lagi Moni. di jalan. Grace, yaudah. Oke. Ririn. Oh iya, Kak Moses yuk. Buka yuk kameranya yuk. Bisa yuk. Bisa yuk, oke? Ya sudah, kalau masih ada yang malu-malu nggak apa-apa. Ayo, teman-teman yang lain udah siap. Oke? Ya siap ya. Hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman pemuda semuanya. Ditunggu tanggal 25 hadir lagi ya. Depan. Apa Bang Eo? Di fotonya untuk tahun depan ditampilkan saat HUT ke-55 ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di tanggal 25. Thank you teman-teman. God bless you. Terima kasih pengurus pemuda. Terima kasih Kak Neng. Selamat malam. Tolongnya yang pengurus di gereja. Ya. Oke Kak Neng. Oke.